Orang yang bersio kambing dengan siklus kehidupan di bulan Oktober ini harus penuh dengan kesabaran ya, punya tekad kemauan yang keras dalam mengejar sebuah harapan ya. Apalagi dalam bekerja dan punya semangat yang agak rutinitas yang agak berat ya, karena di sini aktivitasnya di bulan Oktober lebih mengecam diri untuk lebih banyak bertanggung jawab dalam melakukan sebuah harapan ataupun melakukan sebuah rasa tanggung jawab yang diberikan oleh atasan, sehingga kamu harus perlu menyiapkan beberapa hal yang lebih penting dalam poin yang akan dikerjakan dan akan diselesaikan dalam waktu dekatnya di bulan Oktober ini. Jadi di sini bulan Oktober ini untuk orang yang bersio kambing ini cukup lengah dan cukup capek ya, cukup lemah ya gitu ya. Jadi di sini penuh dengan banyak mengonsumsi vitamin C dan jaga diri, istirahat yang cukup, yang istirahat tidur yang pola cukup yang tidur ya. Sehingga di sini jangan sampai Anda terbebani suatu kata masalah hati, pikiran dan jiwa kamu, supaya kamu jangan terbebani dan bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu di bulan Oktober ini ya. Dengan membentuk asmara percintaan, kamu harus bisa lebih sabar dan membentuk diri dalam sebuah hubungan pasangan kamu. Hubungan pasangan kamu seperti apa, kamu harus bisa lebih mengerti dan punya maksud tertentu, tujuan yang baik dalam melakukan sebuah hubungan yang lebih spesial ataupun lebih perhatian dengan bumbu-bumbu cinta, supaya ada suatu kata balasan, harapannya bagaimana kepada si pasangan kamu, dan melakukan terbaik dalam menjalin hubungan yang kedepannya untuk sebuah harapan yang manis dan bukan hanya sebagai harapan semu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya seperti biasanya ya di video YouTube saya ini. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio kambing untuk di bulan Oktober ya. Nah, jadi di sini teman-teman, orang yang bersio kambing dengan siklus kehidupan dengan berbagai baik buruknya yang akan dijalankan dengan Anda sendiri di bulan Oktober, dengan berbagai tindakan dan pengambil keputusan seperti apa yang akan Anda ambil ya, sehingga nanti kedepannya tuh bisa memberikan sebuah harapan yang menjanjikan, dan perubahan kehidupan kamu tuh ada sebuah perubahan yang cukup drastis ya, sehingga kamu tidak mendapatkan sebuah hubungan kehidupan yang cukup monoton. Nah, jadi di sini kita akan mengambil kartu yang di tengah ya. Tapi sebelum itu Anda harus lebih rileks, santai menanggapi sebuah ramalan saya ini ya. Anda curahkan semua undang-undang Anda dan video dan pikiran dan jiwa Anda seperti apa, nanti Anda bisa lebih lebih uh, kuat dalam menggapai sebuah harapan ya. Di sini kita akan mengambil sebuah ramalan ya. Semuanya akan saya utarakan lewat kartu ini ya. Di sini dominan apa yang bakal terjadi? Di sini ada rasa semangat, rasa ambisi yang cukup tinggi sekali. Jadi di bulan Oktober ini dominan yang bakal terjadi ada sebuah harapan yang baik yang bisa Anda gapai ya. Nah, jadi di sini ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu untuk menanggapi sebuah harapan yang baik. Nah, jadi di sini apa yang kamu lakukan, dominan apa yang bakal terjadi inilah yang akan mendapatkan sebuah sisi positif dalam diri kamu ya.
Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak bijaksana dalam menanggapi sesuatu. Di sini kita nanti akan melihat sebuah baik buruknya kehidupan kamu yang bagaimana Anda jalankan, dan di sini kamu akan bisa memberikan sebuah harapan yang baik, karena di sini kita akan melihat yang mana baiknya dan mana buruknya, sehingga kamu benar-benar bisa mengambil jalan kehidupan kamu yang seharusnya kamu jalankan ya. Di sini kehidupan kamu dengan baik buruknya ya. Di sini kalau yang saya lihat ada sebuah harapan ya, tapi di sini ada Light of Pentacles. Di sini kalau saya lihat kamu itu kalau bisa kerja, kamu jangan hanya maunya hasil instan saja ya. Karena di sini kamu harus bisa melewati sebuah proses kehidupan yang semestinya kamu jalankan. Jadi di sini ada sebuah pertumbuhan dalam sebuah masalah. Kalau misalnya Anda mau lebih santai, lebih banyak, lebih dewasa dalam menanggapi sebuah masalah, seharusnya kamu tidak perlu takut dalam menanggapi sebuah masalah yang dihadapkan ke depan mata kamu ya. Karena di sini yang saya lihat di sini ada sebuah fokus dalam kehidupan kamu, fokus dalam pencapaian ya, apa yang kamu harus capai. Di sini butuh perjuangan yang cukup panjang dan untuk menghasilkan sebuah puncak ya. Tapi kalau di sini kamu bisa lebih banyak bersabar. Jadi sebuah apapun rencana kamu tuh dapat bisa berjalan dengan baik ya. Ini adalah sisi baiknya ya. Di kamu bisa menghadapi sebuah masalah dengan penuh kesabaran, kamu pasti bisa mendapatkan sebuah rencana yang semestinya bisa berjalan dengan baik dengan keadaan kamu yang sekarang ya. Dan juga kamu di sini ketakutan terbesar dalam diri kamu itulah yang kekuatan internal dalam diri kamu, sehingga kamu susah untuk lebih banyak bersabar dan lebih banyak memaklumi seseorang ya. Dan jadi di sini kamu hari-hari kamu itu kalau bisa kamu ya seolah-olah kamu jangan terlalu banyak takut, seolah-olah tidak punya solusi ya. Itu yang dinamakan sebuah Nine of Swords. Karena di sini ketakutan yang berlebihan tuh hanya akan membuat diri kamu tuh jadi tidak bisa memberikan sebuah harapan yang lebih menjanjikan ya. Ini adalah kehidupan baik buruknya dari kehidupan sebelah kiri. Nah, jadi di sini dengan kehidupan kamu yang di sebelah kanan, baik buruk siklus kehidupan kamu hadapi ini, di sini ada Queen of Wands. Ini mengatakan bahwa kamu itu hanya ingin bisa menikmati, hanya ingin mendapatkan sebuah zona kenyamanan ya. Jadi kamu selalu ingin mengharapkan sebuah orang lain bisa bekerja, orang lain bisa berusaha lebih banyak ketimbang kamu ya. Jadi kebanyakan kamu memiliki sebuah ibaratnya hal instan ya gitu ya. Jadi lebih banyak munafik daripada suatu kebenaran otentik dalam diri kamu ya. Nah, jadi di sini sebuah ketulusan dan ketegasan dalam diri kamu memilih sebuah harapan ini, sepertinya hanya ini di sini hanya kamu lebih banyak membutuhkan bantuan orang lain ya, sedangkan kamu tidak gitu. Terus juga di sini sebenarnya kamu mempunyai sebuah kekuatan yang baik ya dalam memimpin sebuah harapan. Tapi di sini kamu itu banyak yang bertentangan dalam diri kamu ya, sehingga kamu lebih banyak melawan, lebih banyak tidak ingin melakukan sebuah uh, titik kerjasama ataupun mendapatkan sebuah keuntungan yang seharusnya bisa Anda gapai ya. Nah, itu juga di sini kalau yang salah di sini ada Five of Fontaine. Ini mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya kebahagiaan kamu tuh yang kamu rasakan itu bisa cukup berkepanjangan, tapi dengan sifat kamu seperti ini, kebahagiaan bisa lumayan berakhir ya. Sehingga apapun yang kamu hadapi itu malah kebahagiaan berubah menjadi sebuah duka lara yang berkepanjangan ya. Jadi sini ada sebuah banyak masalah yang kamu hinggapi dari baik buruknya kamu yang kamu jalankan. Jadi kalau misalnya kamu bisa berpikir positif, hal yang tidak baik pasti bisa kamu elakkan. Tapi kalau misalnya kamu kurang bersabar, pasti ini sebuah masalah yang akan menghinggapi sebuah masalah dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini tidak akan bisa terlepas dari namanya duka lara yang berkepanjangan ya. Nah, jadi di sini dalam sisi kehidupan kamu itu dalam segala baik buruknya itu sebenarnya ada sesuatu harapan yang benar-benar bisa Anda capai. Hanya saja di sini kamu jangan terlalu mengharapkan hal yang instan. Kamu jangan berpikir bahwa orang lain bisa lebih banyak bekerja dan berusaha untuk kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kan jangan seperti hidup di zaman dulu-dulunya, zaman kerajaan gitu ya. Kamu mau apa, disiapin. Kamu mau apa, kamu tinggal kerjakan gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman, untuk kamu untuk orang cok kambing ini, kamu harus lebih banyak bekerja, lebih banyak berusaha, walaupun ada orang lain yang banyak membantu kamu, tapi kamu ya syukuri, tapi kamu juga harus lebih banyak bekerja. Karena di sini tanpa usaha orang lain, tanpa usaha kamu diri sendiri, hidup ini tidaklah berarti. Karena semuanya itu pasti ada sebuah
manfaat, ada sebuah kegunaan kenapa kamu dihadapkan sebuah masalah seperti ini, dan kamu harus bisa lebih dewasa dan lebih mematangkan diri dalam sebuah masalah yang kamu hadapi ya. Nah, lalu di sini kita akan membuka tindakan apa yang bagaimana kamu harus ambil. Di sini ya, kalau saya lihat di sini kamu tuh tidak ada yang namanya uh, titik pencapaian resolusi ya, pengambil keputusan kamu ya. Jadi keputusan kamu yang bagaimana yang seharusnya kamu sikapi itu tidak ada sebuah jawaban kedamaian ataupun peaceful resolution gitu ya. Dan di sini juga kamu di bulan Oktober ini kamu tidak melakukan suatu kata siap ya, ataupun bersiap diri untuk menanggapi ataupun menghadapi sebuah masalah yang tiba-tiba menghadapi di depan mata kamu gitu loh. Jadi kamu tuh tidak ada sebuah tantangan, hambatan untuk menghadapi itu semua. Kamu belum ada namanya kata siap dalam menanggapi itu semua. Jadi kamu lebih banyak ketakutan, banyak berambisi, tapi kamu kurang bisa maju untuk berjalan lebih kuat ataupun berjalan lebih maju ke depannya ya, sehingga kamu tuh tidak ada sebuah perjalanan hidup yang cukup membaik. Sehingga di sini apa yang kamu lakukan cukup-cukuplah membuat diri kamu tuh jadi down dan kamu tidak ada sebuah dukungan yang baik dalam diri kamu. Nah, jadi di sini dengan pengambilan keputusan kamu, di sini yang akan kamu ambil ini di sini kamu tidak ada sebuah harmonis, ya, tidak ada sebuah keselarasan dan kamu tidak ada sebuah pencapaian spiritual kamu. Kamu tidak ada yang namanya mencari Tuhan kamu, sholat sembayang ya, dan kamu tidak pernah yang namanya lebih dekat sama Tuhan Allahmu ataupun Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini kamu juga tidak menciptakan harmoni, keselarasan, keseimbangan hidup kamu pun juga tidak ada, sehingga apa yang kamu lakukan itu sangat terbebani sekali. Sebenarnya kalau di sini kalau kamu itu ada sebuah pencapaian spiritual yang cukup tinggi, kamu ada ikut campur tangan ataupun lebih banyak bersekutu dengan Tuhanmu, itu lebih bagus sekali karena sebuah masalah itu sebenarnya itu hanya sebuah masalah yang kecil sekali. Tapi kalau misalnya kamu menilai itu sebuah masalah itu sangat cukup tertekan batin, membuat masalah itu sangat besar sekali untuk apa yang kamu hadapi, pasti semuanya itu pasti akan terasa berat sekali ya. Nah, jadi di sini pengambil keputusan kamu itu kamu harus ada namanya pencapaian spiritual, kamu harus bisa mencari uh, Tuhanmu ataupun mencari uh, orang suci untuk membantu kamu dalam pengelolaan jiwa hatimu ya, dan kamu harus bisa menciptakan sebuah keselarasan, harmoni dan keseimbangan hidup kamu dalam berbagai bidang aspek yang kamu alami ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau untuk orang yang show kambing, dengan siklus kehidupan kamu yang kamu hadapi, yang kamu jalankan itu, ya baik buruknya, satu, ya kamu harus ada balance, keseimbangan hidup, jangan merasa takut-takut dan kamu jalankan, kamu lihatlah ke depan dan kamu tetap berjalan ke depan, kamu harus yakin bahwa itu semuanya itu pasti bisa melewati itu semuanya dengan baik. Keputusan apa yang kamu akan ambil, kamu harus benar-benar bisa matang dan lebih dewasa dalam menanggapi sebuah masalah ya. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana dengan bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini kalau saya lihat asmara percintaan kamu, orang yang bercocok kambing, di sini nasib kurang bagus sekali ya dalam peruntungan hubungan kalian ya. Karena di sini tidak ada sebuah harapan dan tidak ada sebuah perasaan emosional yang mengalami sebuah transformasi ya. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ada sebuah kejiwaan yang bisa Anda terima. Sehingga di sini kalau diamati, kalau saya di sini tidak ada namanya memahami daripada dipahami dan tidak ada sebuah perubahan untuk mengubah bahwa hubungan kalian bisa jauh lebih membaik. Dan terus juga di sini, kalau saya di sini tidak ada namanya sebuah tindakan ataupun ide untuk merubah kehidupan kalian jauh lebih bagus ataupun dari sebelumnya ya. Karena di sini kehidupan kalian tuh mendapatkan sebuah hubungan yang tak pasti. Malahan di sini kamu tuh orang show kambing tuh lebih banyak ada sebuah kekuatan dari rasa cemburu ya. Nah, jadi di sini banyak nafsu keinginan dan banyak nafsu ketakutan karena takutnya hubungan ini tidak akan bisa berlangsung lama dan mungkin di sini akan putus di tengah jalan ya. Jadi di sini untuk show kambing di bulan Oktober ini bisa mendapatkan sebuah putus nyambung ataupun putus secara berkala ataupun putus yang cukup lama ya. Karena di sini hubungan itu mendapatkan sebuah hubungan yang tidak bagus sekali dan tidak melihat bahwa cinta kalian itu akan dibawa sampai kemana dan tidak ada sesuatu yang lebih spesial ataupun sesuatu hubungan yang bisa dipertahankan lebih
lama lagi ataupun dengan lebih jauh lagi. Di sini kehidupan kalian untuk asmara pecinta rancho kambing tuh tidak mendapatkan sebuah kepastian dan munculnya sebuah pihak orang ketiga dan terbentuknya sebuah hubungan yang tercerai-berai dan tidak mendapatkan sebuah hubungan yang pasti ataupun sebuah keselarasan dalam membentuk hubungan yang lebih intim ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk hasil ramalan orang cok kami sudah selesai. Jika memang ingin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa Anda tanyakan di nomor WA saya ataupun ingin berkomentar, bertanya di YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, catat nomor WA saya jika perlu ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di 0819 1963 5839. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan sudah selesai. Saya mohon pamit dulu ya dan sampai jumpa.